Pasal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan mendapat ilmu, tetapi orang rajin akan mendapat harta yang berharga. Disyukur kepada Tuhan untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, kalau saya bertanya, ketika memasuki lansia, lansia kira-kira yang disebut lansia usia 60-an lebih tinggi. Ketika memasuki usia 60, kegiatan apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau saya tahu, keliling ya, organisasi keliling itu saya berikan ya. Tinggalnya ngomong itu oke, kemudian ngasih ada lagi keliling keliling itu apa? refreshing. Mungkin ya, kalau dulu saya ingat yang kalau saya karena punya hutan jadinya ngurusin hutan, jadi harus itu yang ada saya suka nyacah kampung terus dicampur dedak terus dikelola hutan. Itu saya ingat banget karena saya sama ayah kamu itu cuma 9 hari. Jadi tiap pagi kalau ada saya kan saya ikut bagaimana memahami iwak selain itu juga karena yang saya juga kebunnya luas, banyak pohon
yang lainnya nyanyi kan tadi Pak Ahmad nyanyi ya kami boleh ya dilakukan oleh lansia. Kemudian ketika hal-hal kegiatan itu tidak kita lakukan, kira-kira apa yang membuat alasan bahwa itu tidak lakukan? Kegiatan yang kami sudah bisa kita lakukan, ketika tidak kita lakukan lagi, kira-kira alasannya apa? Oh, kayak ketika penggampang lelah dia tidak kesehatan lagi sudah ada nggak kira-kira aku harus bagi semuanya mulai semuanya cinta mungkin kondisi yang berbeda. Nah kemudian kita baca firman tadi di mana kita asal memberikan banyak nasihat praktis untuk kehidupan yang sangat mudah dipahami. Ya, Amsal 12 tadi kita bersama-sama mendapatkan nasihat itu tidak malas. Alkitab penuh dengan pernyataan bahwa kemalasan itu tidak disukai oleh Allah. Digambarkan bahwa orang malas itu seperti seorang pemburu yang sedang berburu binatang liar. Dia tidak akan mendapatkan burunya. Orang malas tidak akan menangkap burunya. Bagaimana orang pemburu ini jadi malas? Ya karena dari sana yang malas, dia tidak bisa mencari buru, itu yang berubah. Dia tidak berusaha mencari burunya, sehingga ketika dia melihat seorang seekor binatang pun yang mungkin harus memanah atau menangkap burunya. Jelas sikap semacam itu merupakan sikap yang sangat konyol. Dia tidak serius untuk sungguh-sungguh berburu, karena itu dia tidak berhasil untuk mendapatkan seekor binatang. Sikap yang sebaliknya, jika seorang itu rajin digambarkan orang sedang menggantinya untuk mencari harta yang berguna. Orang yang rajin ini akan terus berusaha menggali tanah dari tanah pendek agak dalam sampai dalam sekalipun dia akan terus menggali sehingga dia akan mendapatkan harta yang tersimpan di dalam tanah itu. Tentu saja ketika dia menggali tanah, dia akan merasa lelah, mungkin juga dia akan merasa putus asa, dia merasa capek, tetapi dia yang percaya jadi lain tidak akan sia-sia karena dia akan mendapatkan harta yang berharga yang dicari. Sehingga akhirnya kelelahannya terbayar dan digantikan dengan sukacita yang besar. Selain dalam ayat ini, Alkitab juga banyak memberikan nasihat ya, agar orang tidak menjadi malas. Dalam Amsal 6:6 juga dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Juga ada dalam perjanjian baru yang Yesus pernah mengatakan, Bapak itu bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dia mengatakan pentingnya menggunakan waktu dengan baik. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang memutus aku selama siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Terus kemudian kita kembali ke kehidupan kita pada saat ini. Rasanya tidak seorang pun tidak pernah dihindari rasa malas. Jujur, siapa yang tidak pernah malas? Tidak pernah malas. Aku ini zaman masih muda, masih umur, masih remaja, masih muda, ada nggak rasa malas? Malas belajar mungkin, malas ke gereja mungkin, malas datang ke persekutuan mungkin, malas datang PKK mungkin. Oh, tapi nggak pernah ya? Wah, hebat semua para
harus melalui anak berdoa ada selain itu harus tak saja sehat tak sampai dari sudah ini untuk ini dan kalau yang harus ternyata apa cucu sudah menghubungi seperti sudah menghubungi ya tidak salah maksudnya ya resiko ya jadi mau ini ya bisa hanya ini harus selesai ya udah rasa malas. Nah kembali kepada bagaimana dia kita mungkin pernah menjadi rasa malas sebabnya alasannya bisa bermacam-macam mungkin karena terlalu banyak tugas yang harus kita lakukan atau mungkin tugas itu sulit atau berat atau juga tadi ya kita badan kita lagi biasa capek kita masih tidak enak badan. Nah ada juga orang malas yang selalu mencari alasan tidak melakukan tanggung jawabnya. Sebaliknya dengan orang yang ngaji yang selalu bersemangat untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Salah satu bentuk kemalasan adalah menunda, yakni tidak segera melakukan sesuatu yang sebenarnya dapat dilakukan pada saat ini dengan banyak alasan. Oleh sudah membuat pekerjaan akan kehabisan waktu dan hasilnya pastinya tidak baik kalau tidak melakukan secara terburu-buru dan juga hasil akhirnya kurang memuaskan. Jelas berbeda dengan orang yang ngaji di mana diajarkan oleh firman Tuhan pada hari ini bahwa orang ngaji tidak akan segera melakukan pekerjaannya tanpa menunda dan akhirnya orang ngaji akan mendapatkan hasil yang memuaskan, hasil yang maksimal. Nah, walaupun sudah hasil melalui firman Tuhan pada saat ini kita semua juga dinasihati untuk tidak malas. Namun selalu lagi dan bersemangat menjalani kehidupan ini. Waktu yang masih boleh kita terima kita jalani pada hari ini kiranya dapat diisi dengan hal-hal yang bermanfaat yang tidak selalu hal-hal itu harus menghasilkan uang, tetapi sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita. Untuk itu, untuk Bapak Ibu yang ternyata masih sangat-sangat rajin semuanya, ya, jadi kita nggak perlu dan terus menjalankan Bapak Ibu melakukan aktivitas masing-masing, kegiatan masing-masing, seperti boleh masih keliling ya, ya, juga mungkin juga masih menjawab luar biasa juga Bapak Ibu semuanya yang masih melakukan kegiatan masing-masing. Om Arif masih naki-naki itu juga kan sesuatu yang luar biasa di usia yang indah, di usia lansia saat ini. Kiranya apa yang masih dapat kita lakukan pada saat ini terus menjadi semangat bagi kehidupan kita yang kita Bapak Ibu menjalani masing-masing kehidupan. Kiranya Tuhan sebutkan kita semuanya melalui firman-Nya.